Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up? What is good? Apa kabar kalian semua? Gimana nih? Masih pada di rumah kan? Ingat, stay home so you can stay safe. Jangan pada nongkrong, jangan pada bahkan walaupun cuma sekedar ngerjain tugas di luar sama teman-teman lah, jangan berbahaya karena COVID-19 di luar tuh masih bertebaran di mana-mana gitu. Karena aku tidak ingin kehilangan kamu. Seperti di judulnya, sekarang kita bakal ngebahas materi kas kecil di mata pelajaran akuntansi keuangan. Kelas 11 ya, ingat kelas 11. Tapi kalau misalnya ada anak-anak kelas 10, anak-anak kelas 12 yang mau menyimak materi ini ya nggak apa-apa. Selamat bergabung gitu. Cuman ini untuk dihususkannya kepada kelas 11 AKL gitu. Silahkan dipersiapkan dulu kalau mau nyatet bukunya, alat tulisnya dan segala macamnya. Dan disclaimer sebelum materinya dimulai bahwa sama seperti video sebelumnya, video ini sangat sederhana gitu. Jadi mohonlah ya, jangan dijulidin videonya. Sebisanya aja ngeditnya segini doang. Yang penting mah kalian belajar gitu. Saya menyampaikan materi, kalian ngerti, ngerjain tugas, bisa paham, itu doang intinya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa sih kas kecil itu. Nah, di sini ada pengertiannya. Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, yang jumlahnya relatif kecil itu apa sih? Misalnya kamu beli perlengkapan ATK yang cuma 100.000 doang gitu. Dan gak mungkin dibayar pakai cek kan gitu. Jadi langsung aja pakai uang langsung. Nah, dengan hal-hal seperti itu makanya kita memecah antara kas sama kas kecil. Nah, metode pencatatan kas kecil itu ada dua. Yang pertama, impress fund system atau sistem dana tetap. Dan yang kedua adalah fluctuation fund system atau sistem dana fluktuasi atau dana tidak tetap. Sama aja lah ya. Paham? Sampai sini paham? Oke, bagus. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa impress fund system atau sistem dana tetap itu sistem yang menghendaki jumlah dana kas kecil yang jumlahnya selalu sama gitu dari awal periode sampai akhir. Misalnya dari awal ditentuin 2 juta, ya udah si dana kas kecil itu selalu 2 juta, nggak akan lebih atau nggak akan kurang. Kecuali kalau misalnya dikehendaki adanya penurunan atau peningkatan gitu. Ini di sini ada penjelasannya bahwa sesuai yang tadi sudah dijelaskan, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Nah, terus nanti setiap kasir kas kecil menggunakan dananya, nanti dia membuat bukti pengeluarannya gitu. Jadi jangan sampai tidak ada buktinya. Oke, biar langsung paham, kita bakal langsung ke contoh soalnya. Ini bisa dibahas, contoh soal untuk impress fund system. Kasusnya kasus PT Bahagia Sejati. Pada tanggal 1 Maret, mereka membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta. Pengeluaran kas kecil sampai tanggal 25 Maret sebesar Rp1.750.000. Dengan rincian sebagai berikut, tuh banyak banget beban sama biayanya. Dan kemudian pada tanggal 25-nya dia melakukan pengisian kembali sebesar Rp1.750.000. Apa nih yang dimintanya? Tentu saja dimintanya adalah pencatatan kas kecil ini. Nah, biasanya kalau pencatatan itu kita masukinnya ke jurnal gitu. Langsung aja yang pertama, tanggal 1 Maret 2007, PT Bahagia Sejati membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta. Nah, pencatatan untuk pembentukan dana kas kecilnya ini seperti ini, yang sudah terpampang di sini. Kayak biasa, tanggal isi, jangan lupa refnya kosongin dulu karena ref itu untuk yang posting. Di akun dan keterangannya, akunnya didebat kas kecil sebesar 2 juta dan kreditnya kas sebesar 2 juta. Keterangannya adalah pembentukan dana kas kecil. Gitu. Kenapa nih kas kecilnya didebat? Ingat kalau harta itu kan bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, ini kan pembentukan, otomatis kas kecil kita itu bertambah, makanya dia didebat. Nah, begitupun dengan kas. Kas itu dikredit. Kenapa dikredit? Karena emang kasnya berkurang sebesar 2 juta.
gitu. Jadi uang yang masuk ke kas kecil itu ngambilnya dari kas yang tadi yang sudah dibahas, bahwa ceknya dari kas gitu. Transaksi yang kedua, pengeluaran kas kecil sampai tanggal 25 Maret 2007 sebesar 1.750.000. Nah, yang harus dipahami di sini adalah dengan Impress Fund System, ketika si kasir kas kecil itu menggunakan dananya gitu ya, mengeluarkan dananya dari kas kecil, itu tuh nggak dicatat gitu selama pengeluarannya itu. Misalnya tanggal 2 kamu beli ATK langsung catat, nah itu tuh enggak. Jadi selama pengeluaran itu nggak dicatat. Makanya di sini di jurnalnya tanggal 2 sampai 25 tidak dicatat dalam jurnal, atau misalnya bisa kamu tulis tidak dijurnalkan, sama aja lah gitu. Paham ya sampai sini? Jadi tadi kita udah bahas yang pembentukan sama sekarang pengeluaran. Yang ketiga, transaksinya adalah pada tanggal 26 Maret 2007 dilakukan pengisian kembali nih sebesar 1.750.000. Ingat bahwa dengan Impress Fund System ini, dana si kas kecil itu selalu sama, selalu tetap. Jadi kalau awalnya 2 juta, ya akhirnya juga pas diisi lagi juga harus jadi 2 juta lagi gitu. Nah tadi kan kita udah pakai 1.750.000, berarti sisanya tinggal 250.000 kan. Gimana caranya biar jadi 2 juta lagi? Berarti kita masukin lagi 1.750.000 gitu. Terus tadi pas pengeluaran kan gak dicatat. Nah si pengeluaran itu dicatatnya pas pengisian kembali dana kas kecil nih. Bisa dilihat bahwa ketika pengisian kembali, debitnya adalah beban-beban dan biaya-biayanya, dan kreditnya adalah kas. Kenapa kas nih? Ya karena itu tadi, kita kan isi kembali. Ingat kalau kita mau ngisi kas kecil itu, ngambil uangnya dari kas, makanya kreditnya kas, bukan kas kecil. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, kita udah ngebahas tentang pembentukan, pengeluaran, sama pengisian kembali. Sekarang kita ngebahas tentang gimana kalau misalnya kita mau menurunkan dana kas kecilnya nih gitu. Nih di sini contohnya adalah tadi kan si PT Bahagia Sejati, dana kas kecilnya 2 juta. Terus misalnya nanti manajernya bilang 2 juta kebanyakan nih, gimana kalau jadi 1.500.000 aja. Berarti kan kita menurunkan sebesar 500.000. Nah berarti 500.000 ini harus kita ambil dari dana kas kecil dan harus dikembalikan ke dana kasnya gitu, atau cash in banknya. Makanya pas pencatatan penurunan jumlah dana kas kecil, kita mencatatnya di debit sebagai kas dan di kredit sebagai kas kecil. Jumlahnya sebesar yang dikurangkan. Kalau misalnya di sini kasusnya adalah di debit kas sebesar 500.000, di kredit kas kecil sebesar 500.000. Ingat kalau misalnya menurunkan itu, si dana kas kecilnya kita kreditkan, gampangnya gitu. Tadi turun, sekarang naik. Ceritanya gini kata manajernya, aduh 2 juta kurang nih dana kas kecil, gimana kalau kita tambahin aja jadi 2.500.000. Berarti selisihnya 500.000 juga kan, sama. Nah kalau menurunkan, kita mengkreditkan dana kas kecil. Kalau misalnya meningkatkan jumlah dana kas kecilnya, kita harus mendebetkan lagi dana kas kecil. Jadi nanti kalau mau naikin jumlah dana kas kecil, debitnya kita simpan kas kecil dan kreditnya kita simpan kas gitu. Jadi kalau misalnya menurunkan, mengkreditkan kas kecil, kalau misalnya meningkatkan, mendebitkan kas kecil. Gampang kan? Sampai situ aja pembahasan Impress Fund Systemnya. Sekarang kita langsung ke Fluctuation Fund System. Kalau Impress Fund System, sistem dana tetap. Kalau Fluctuation Fund System, sistem dana tidak tetap atau dana berubah-ubah. Ini bisa dilihat dari pengertiannya. Dalam metode fluktuasi, jumlah saldo kas kecil berubah-ubah atau berfluktuasi setelah dilakukan pengisian kembali. Artinya, saldo awal pembentukan akan berbeda dengan saldo setelah pengisian kembali. Jadi misalnya gini nih, pas kamu membentuk 2 juta, tapi pas terakhirnya gitu, pas kamu isi lagi malah jadi 2.250.000 gitu. Atau misalnya pas kamu isi lagi malah jadi 1.950.000. Intinya berubah-ubah, mau naik mau turun, intinya berubah gitu. Paham ya? Paham lah, gampang. Biar makin mantul, kita langsung ke contoh soalnya aja. Masih sama kayak tadi contoh soalnya, masih si PT Bahagia Sejati, kita masih bahagia. Receh. Oke, skip. Jadi kasusnya masih sama, PT Bahagia Sejati, masih sama juga Maret 2007, dan
beban-beban biaya-biaya juga masih sama gitu. Cuma bedanya di sini ada tanggalnya ya. Setiap beban, setiap biaya itu ada tanggalnya. Beda sama yang Impress Fund System tadi nggak ada tanggalnya. Dan masih sama juga pengisian kembalinya tanggal 26. Jadi kita bisa langsung next. Untuk yang pertama, ini sama sih sama Impress Fund System. Ketika pembentukan dana kas kecil, debitnya kas kecil dan kreditnya kas sebesar dana kas kecilnya. Kalau di sini kas kecil di debit 2 juta dan kas di kredit 2 juta. Jangan lupa keterangannya pembentukan dana kas kecil. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi yang Impress Fund System, ketika ada pengeluaran-pengeluaran gitu kan kita nggak catat ya. Kita langsung aja ke pengisian kembalinya gitu. Kalau misalnya di Fluctuation Fund System, kita catat nih setiap pengeluaran. Bisa dilihat di sini. Tanggal 25, 15, 17, 18, 22, dan 25 kita catat. Nah, kita catatnya di debitnya sebagai bebannya atau biayanya dan kreditnya kas kecil. Kenapa kas kecil ya? Karena emang ngeluarin dari kas kecil gitu. Bisa dilihat ya, diresapi dengan baik. Ingat bahwa debitnya adalah beban-bebannya atau biayanya. Atau misalnya di sini ada supplies, harta lancarnya, dan kreditnya baru kas kecil. Gampang kan? Gitu doang, bedanya gampang banget. Kas kecil mah cetek. Oke, yang terakhir baru pas pengisian kembali. Nah, diresapi ya. Kalau pas pencatatannya sih sama aja. Debitnya kas kecil dan kreditnya adalah kas. So, nanti keterangannya pengisian kembali. Nah, jadi kan di tanggal 26 ini ceritanya kita mengisi kembalinya sebesar 2 juta gitu. Sekarang ingat-ingat lagi deh, kita mengisi dana kas kecil di tanggal 1, 2 juta rupiah. Terus kita melakukan transaksi dengan kas kecil ini sebesar 1.750.000 rupiah. Berarti sisa dana kas kecil kita ada 250.000 rupiah kan. Nah, terus tanggal 26 kita ngisi kembali nih. Ngisi kembali sebesar 2 juta. Berarti kalau 2 juta ditambah sisa saldo dana kas kecilnya yang 250.000, nanti saldo akhir si kas kecil itu nggak 2 juta lagi, tapi 2.250.000. Nah, inilah yang membedakan si Impress Fund System sama si Fluctuation Fund System. Kalau pakai Impress kan pas pengisian kembali tetap 2 juta. Nah, kalau pakai Fluctuation, pengisian kembalinya malah jadi 2.250.000 gitu. Jadi kalian bisa lah bayangin gitu ya buku besarnya. Bayangin aja yang pakai T gitu, gampang kan. Saldo awal 2 juta, terus kepake sisanya jadi 250.000, terus kita isi lagi 2 juta. Berarti sisa akhirnya 2.250.000. Gampang nih, materinya cuma sampai sini aja. Dan habis itu kita next giveaway kayak biasa. Sebelum giveaway tugas tentunya ya, Ibu mau bilang dulu sama kalian, buat kalian anak-anak kelas 11 yang nonton video ini, jangan lupa komen di bawah. Jadi komennya gini, misalnya Cindy nonton gitu, terus nanti di komen Cindy bilang Cindy hadir gitu, soalnya buat dimasukin ke absen. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain soal materinya, jangan lupa komen juga di bawahnya gitu ya. Ini dia, Ibu ingin meng-giveaway-kan tugas. Tugasnya gampang, gak dibikin susah gitu maksudnya ya. Ini bisa diresapi, kasusnya kasus PT Sari Pertiwi. Dan ya tentu saja membuat pencatatan dana kas kecil ya. Tapi yang dimintanya cuma pakai Impress Fund System. Kenapa satu aja? Kalau kalian mau 2 juga gak apa-apa sih. Cuman Ibu mah menginikannya satu aja ya, karena ya kita tahulah banyak pelajaran yang ngasih tugas gitu, takutnya malah numpuk, malah jadi nggak kekerjain gitu. Sedangkan akuntansi kan kalau nggak dicoba nggak paham. Jadi Ibu mah yang penting kalian nyoba aja, pakai satu ini aja, Impress Fund System, yang menurut Ibu mah lebih gampang gitulah. Pokoknya semangat, harus ikhlas dan lapang dada gitu dengan keadaan pembelajaran secara daring ini yang ada banyak tugasnya, nggak usah dikeluhin, kerjain aja. Oke? Semangat. Segitu aja, bye, wassalam.